Ancaman kekeringan mendorong pemerintah kota, Pemkot, Makassar mengambil langkah darurat. Status tanggap darurat kini disiapkan sebagai dasar penanganan dampak kekeringan secara terpadu selama 14 hari tahap awal. Persiapan penetapan status tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tanggap darurat bencana di Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, Selasa 14 Juli. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli, mengatakan rapat lintas sektor menjadi salah satu tahapan yang harus dilalui sebelum status tanggap darurat ditetapkan secara resmi. Hari ini adalah tahapan rapat yang harus kita lakukan dalam menetapkan status tanggap darurat. Kami menghadirkan semua stakeholder dan seluruh kecamatan, kata Fadli. BPBD Makassar melibatkan sejumlah instansi dalam pembahasan tersebut. Di antaranya BMKG, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, PDAM, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta unsur terkait lainnya. Menurut Fadli, hasil rapat akan dituangkan dalam berita acara. Dokumen itu selanjutnya menjadi rekomendasi dalam proses penetapan status penanganan bencana di Kota Makassar. Tujuannya membuat berita acara keputusan rapat sebagai rekomendasi untuk penetapan status di Kota Makassar, ujarnya. Untuk tahap awal, masa penanganan direncanakan berlangsung selama 14 hari. Jadi kami memang di Dinsos itu ada namanya RPTC, kemudian Dinsos membantu reunitinya, cuman kadang-kadang lama, butuh berhari-hari. Kami pernah merawat pasien yang mau dipulangkan itu karena kendala tadi administrasi dan sebagainya, itu sampai jarak dari dokter, misalnya hari ini dokter membolehkan pulang hari ini, terpaksa harus stay lagi sampai beberapa hari ke depan karena masalah administrasi. Alhamdulillah jadi program ini namanya GELIAT, singkatan dari Gerakan Empati, Layanan Integrasi Aktif Terpadu. Jadi terpadu karena di situ kami melibatkan lintas sektor yang memang kita butuhkan kerjasamanya untuk penyelesaian tindak lanjut dari pasien yang terlantar dirawat di sini. Contoh alhamdulillah kemarin setelah ada ini, contohnya pasien yang dirawat di sini dengan diare ditemukan di jalanan, dengan diare dirawat di sini setelah sembuh. Kami mau pulangkan, ditanya pasiennya, gimana rumah tak Pak? Pasiennya jawabnya, diborong cendrawasih tertulang, sekarang lama disebut. Tapi karena sudah ada koordinasi dengan lintas sektor, kami minta tolong Dinsos dan Dukcapil, pasiennya dijemput untuk dicek biometri, ketahuanlah alamatnya. Ada di alamatnya tahu di Makassar. Jadi langsung pasien diantar pulang ke rumahnya, tidak menunggu lama. Itu menjadi menjadi kesyukuran buat kami semua karena artinya kita tidak ragu lagi pasien dipulangkan itu. Tim Unit Reaksi Cepat, URC, Resmob Satreskrim Polres Bantaeng berhasil meringkus seorang spesialis pencurian kendaraan bermotor, curanmor, berinisial Mi. Penangkapan pemuda berusia 26 tahun ini dilakukan setelah namanya masuk dalam target buruan Operasi Pekat Lipu tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Katim Resmob Polres Bantaeng, Aibda Sabil, bersama personel Satintelkam Polres Bantaeng. Terduga pelaku yang merupakan warga Kampung Gusung, Kelurahan Lamalaka, diringkus di kediamannya tanpa perlawanan pada Senin dini hari, 13 Juli 2026, sekitar pukul 3.45 WITA, ujar Kasat Reskrim Polres Bantaeng, AKP Gunawang Amin melalui keterangan resminya pada Rabu 15 Juli. Gunawang menjelaskan, penangkapan dilakukan setelah korban bernama Rabaling, 47, warga Kampung Cambalojong, Kecamatan Bisapu, melaporkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tanggal 8 Februari 2026 lalu. Kala itu sekitar pukul 14 WITA, korban yang hendak menggarap sawah memarkir sepeda motor merek Yamaha Jupiternya di samping rumah kosong di pinggir jalan Kampung Jambua, Kelurahan Lamalaka. Namun malang,
Saat kembali ke lokasi parkiran pada pukul 15 WITA, sepeda motor kesayangannya telah hype dibawa oleh pelaku. Yang bertahun-tahun bahkan sudah di atas 10 tahun hampir tidak ada masalah, hampir tidak ada solusi yang permanen. Alhamdulillah baru-baru ini PDAM melakukan langkah mengaktifkan pompa di sana dan sebagian besar wilayah di utara itu sudah tercover air. Walaupun memang masih ada spot-spot tertentu yang sama sekali belum ada airnya dan ada titik tertentu yang suplai airnya masih minim. Nah, ini menjadi catatan dan harus menjadi perhatian PDAM. Nah, berangkat dari situ, berangkat dari data dari BMKG terkait dengan El Nino, tentu akan sangat berpengaruh. Kalau PDAM tidak melakukan langkah taktis sesegera mungkin, maka akan kembali berulang kejadian kemarin-kemarin. Sekarang saja masih ada spot, masih ada daerah yang tidak ada airnya di utara, masih ada yang kurang airnya. Kalau misalnya El Nino, alasannya kan selalu itu suplai air tidak ada. Tetapi setelah kita cek di daerah Manggala sana, ada aliran sungai itu yang tidak pernah dikering. Maksud saya PDAM, kalau kurang suplai air dari Lekong Pancing, ini yang dipompa lagi masuk.